sore Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi, untuk sharing, untuk testimoni apa yang sudah saya alami. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang amat sangat kepada FOB luar biasa. Kemudian terima kasih kepada Mr. Nicolasen sebagai kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Herman dan Bu Karyati. Beliau ini mentor-mentor saya, itu luar biasa. Kemudian kepada Ibu Lina yang sudah mengenalkan saya alat yang hebat, yaitu PPDB. Baik, saya akan cerita awalnya 4 tahun, kira-kira 4 tahun yang lalu, saya itu mengalami nyeri sendi. Nyeri sendi itu setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya nyeri sendi saja, tetapi migrain. Jadi setiap hari itu saya migrain tiada henti. Ya, yang namanya obat painkiller ya, obat painkiller itu selalu saya bawa. Saya itu sampai koleksi obat painkiller, balsem dari dalam negeri sampai luar negeri itu saya koleksi Bapak Ibu. Karena setiap hari saya ini migrain, sakit kepala yang cenut-cenut begitu, kemudian tulang belakang saya ini sakit, ya, tangan saya sakit, kaki saya sendi-sendinya itu sakit ya. Padahal waktu itu usia saya masih 44, sekarang 42, sekarang udah 46 ya Bapak Ibu. Nah, setiap hari saya merasakan seperti itu, terutama kalau bangun pagi Bapak Ibu. Jadi kalau bangun pagi itu punggung saya atau pinggang saya itu kaku sekali, ya kaku sekali. Jadi mau bangun itu akhirnya males gitu ya, karena kaku sekali. Saya aktivitas, saya kebetulan punya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, jadi saya ngajar, saya konselor gitu ya. Ketika saya memberikan seminar gitu ya, saya sangat terganggu karena saya harus berdiri. Ketika memberikan pelatihan itu pagi sampai sore saya harus berdiri, tapi saya nggak kuat karena punggung saya sakit. Kemudian saya berobat Bapak Ibu, saya ke dokter ortopedi, kemudian dokter syaraf dok, itu semua gitu ya, sampai spesialis penyakit dalam. Kemudian disarankan rehab medik, gitu ya, kalau berhubungan rehab medik saya disarankan hanya untuk fisioterapi. Fisioterapi itu sudah saya jalani, jadi saya menjalani fisioterapi seminggu 3 kali, gitu ya. Kemudian hidroterapi saya jalani juga, suntik painkiller yang masuk ruang operasi, kemudian pakai CT scan, itu dok, jadi sekali suntik itu 5 juta, saya jalani. Dan waktu itu belum ketemu diagnosa atau tegak diagnosanya apa. Itu membuat saya mengalami gangguan kecemasan. Tadi luar biasa yang dijelaskan oleh Dr. Setio, itu betul sekali bahwa tubuh kita adalah satu kesatuan. Ketika kita sakit, itu pasti mempengaruhi mental kita, psikis kita, itu semuanya terpengaruh, gitu ya. Waktu itu saya sudah keliling dokter berbagai macam, sampai di rumah sakit itu sudah hafal semua, gitu ya, sama saya. Bukan dokter mana lagi, gitu ya. Karena udah saraf, tulang, spesialis penyakit dalam, rehab medik itu sudah ini semua, sudah saya jalani semua, ya. Kemudian karena saya tidak menemukan diagnosa saya ini sebenarnya apa, gitu ya. Saya mengalami gangguan kecemasan dok, karena tidak ada kepastian, gitu ya. Kemudian saya disarankan ini paling cuma psikis aja, coba ke psikiater, gitu ya. Waduh, sudah macam-macam ya. Akhirnya ketemu 1 tahun yang lalu saya tegak diagnosa autoimun, ya, dengan anak profil, tes lab, anak profil segala macam. Saya autoimun, saya ankylosing spondylitis, jadi itu bambu kalau bahasa Indonesianya, gitu ya. Saya belajar tentang penyakit saya, apa yang harus saya lakukan. Saya konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, betul ya, oke ya. Di Surabaya hanya ada 4 orang, ya. Saya konsul, saya tanya penyakit saya ini bagaimana, prognosisnya bagaimana ke depan, ya. Tidak bisa sembuh, ya. Itu kabar sedih tapi gimana ya, gitu ya. Tidak bisa sembuh, hanya di maintenance saja, gitu ya. Jadi, oke,
Baik, apa yang harus saya lakukan? Ya, sama aja, fisioterapi saya jalani tetap seperti yang kemarin. Fisioterapi seminggu 3 kali. Setiap datang fisioterapi itu 350.000. Itu seminggu 3 kali, Bapak Ibu. Saya sampai punya grup member ya di fisioterapi. Kemudian hidroterapi saya jalani, aku puntur yang sekali aku puntur itu 500.000 saya jalani Bapak Ibu. Tanya suami saya udah kemana-mana. Sampai yang nggak masuk akal saya jalani. Ya, semi dukun lah, paranormal saya jalani ya. Kayak saya pengen sembuh. Karena dokter mengatakan ini hanya pengobatannya maintain dan hanya untuk manajemen nyeri. Karena nyeri itu yang sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu produktivitas saya, tapi mengganggu psikis saya dong, pikiran saya. Ya, setiap hari saya pun pas-pas. Hari ini aku nyeri nggak ya? Aku nanti ngasih seminar, aku sakit nggak ya? Akhirnya seperti itu, luar biasa. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang autoimun, nyeri sendinya itu luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian singkat kata saya dikenalkan oleh Dina, gitu ya. Dikenalkan oleh alat PMG. Saya dikenalkan PMG, saya nggak percaya dong ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, mosok sih, gitu kan? Saya sudah menjalani berbagai macam terapi, ya. Tapi kemudian saya terapi dengan PMG yang pakai sarung tangan, saya telateni ya, loh, kok enak? Saya kehilangan rasa sakit. Ya. Karena setiap hari saya merasa sakit, jadi ada yang bilang, kok nggak sakit ya? Kok nggak sakit saya? Kemudian waktu saya buka video-video VOB, saya lihat yang PDP. Ini sih kok PDP ini teknologinya adalah sinar matahari. Sedangkan salah satu yang disarankan oleh dokter adalah berjemur. Ya, jadi saya nggak ragu-ragu, saya bilang bukan ya ibu, saya mau PDP. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya nggak bohong, ini testimoni saya, gitu ya. Setelah saya 2 minggu pemakaian, sehari saya tempel 3 kali pakai PDP, sinar merah, saya tempel, nyeri saya hilang. Saya juga waktu itu masih deg-degan dok. Jadi hari pertama nyeri saya hilang, saya tunggu. Besok nyerinya datang lagi apa enggak, gitu ya. Sampai karena sudah 4 tahun loh setiap hari saya berteman dengan nyeri sakit. Besok datang lagi enggak ya? Ternyata enggak. Besoknya datang enggak. Saya betul-betul nyeri saya sangat berkurang. Saya sudah lepas obat painkiller Bapak Ibu. Jadi painkiller yang disarankan ke saya itu sampai yang bikin kelingan kayak opioid ya. Saking nyerinya itu saya sudah putus, obat painkiller saya putus, yang masih sekarang masih imunosupresan, dokter masih itu. Tapi painkiller saya benar-benar saya sudah putus, saya sudah tak pakai obat painkiller, saya nggak suntik gitu ya. Saya udah nggak suntik yang 5 juta masuk ruang operasi, ngeri itu ya. Itu kemudian fisioterapi saya juga sangat berkurang, tadinya seminggu 3 kali, sekarang 1 bulan ini saya belum fisioterapi Pak. Kemudian yang kedua, selain nyeri saya, ternyata jam sirkadian saya itu diperbaiki. Ya, jadi apa ya, kayak tubuh saya ini kayak sistem tubuh saya itu diperbaiki ya Bapak Ibu, sehingga pola tidur saya menjadi nyenyak ya, seperti itu. Kemudian kecemasan saya berangsur-angsur juga hilang ya. Ternyata memang tubuh kita, psikis kita, fisik kita, mental kita, spiritual kita itu semuanya jadi satu. Jadi saya ingin apa ya, Bapak Ibu jangan ragu ya, jangan nunggu sampai seperti saya gitu ya, jangan sampai nunggu sakit baru kemudian aware tentang kesehatan ya, jangan sampai merasakan nyeri seperti saya gitu ya. Jadi alat ini luar biasa, worth it sekali gitu ya, demi untuk kesehatan kita. Sekian, terima kasih.